Oh, nggak bisa udah. Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridho Hanif. Dan kali ini kita mau balik kampung, mau mudik naik ini, Bajaj Qute. Karena kemarin banyak yang bilang nih mau dibawa ke Klaten apa enggak. Sebenarnya ini mobil buat di sini, tapi why not gitu kan. Kita coba, apalagi sekarang udah ada AC-nya. Dan kita udah siapin semuanya, jadi sebelum kita berangkat, si Ican itu udah tiap hari bolak-balik ke rumah naik ini untuk mengetes durability-nya. Jangan sampai nanti pas gue bawa ke Klaten, mogok. Dan buat persiapannya kita disiapin macam-macam nih. Sini yuk, lihat. Yang pertama ini adalah Kaf Ramadan Package. Keren banget ya, bagusnya ya. Di mana? Di dalamnya tuh ada 3. Nah, ini kesukaan gua nih. Ada body wash, ada face scrub, sama EDT yang tadi gua pakai. Ini wanginya enak banget, pas buat keseharian gua. Dan buat teman-teman yang mau samaan juga, bisa langsung ke link deskripsi di bawah. Terus di belakang, nah, di sini kita udah siapin ada bensin cadangan. Jadi kalau misalkan nanti habis tuh yang di depan, karena kan mesinnya 2 ya. Kalau buat AC-nya habis kita tinggal isi aja, tinggal kita tuang. Dan ini kita bawa sarung sama mukena. Jadi kenapa kita bawa sarung sama mukena? Karena kita mau bagi-bagi. Soalnya gua itu beberapa kali menemukan banyak masjid atau musola yang nggak ada mukena sama sarung buat dipakai sama orang-orang. Gara-gara pas COVID kemarin itu kan diambilin, takutnya jadi buat transmisi penyebaran virus kan. Nah, sekarang virusnya udah hilang, tapi masih kosong. Nah, gue ngajak teman-teman yang mau mudik ke kampung halamannya masing-masing gitu ya. Coba deh kalau nemu ada musola di pom bensin, musola di tempat makan, atau masjid-masjid yang dilewatin para musafir gitu ya. Coba kalau punya mukena atau sarung berlebih ditaruh di situ. Biar apa? Biar nanti siapa tahu jadi alma jariah kita. Nah, kita juga berangkatnya tuh nggak sendiri, tapi ada palisade di sebelah. Jadi ini ada beberapa toolkit buat ngebengkel juga. Kalau misalkan ada apa-apa di jalan, tenang, backupnya udah ada. Cuma tetap dia bisa jalannya 60 km/jam doang. Di belakang kita, jangan sampai ngelewatin ya. Ya wes, sebelum kita jalan, kita pakai sunscreen dulu. Karena hari ini panas sekali, ya. Biar wajah kita tidak terbakar oleh sinar matahari. Kita starter dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nyala. Sekarang kita nyalain. Nah, udah kita nyalain AC-nya. Aduh, angin surge. Ini kita jalan duluan aja, nanti mobil belakang nyusul. Karena sudah pasti mereka akan menyusul kita dengan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, by the way, ini Bajaj udah kita kasih kaca film Solar Guard Black Phantom sama depannya RX40. Sama, udah kita pasang dashcam juga depan belakang. Jadi, biar perjalanan kita ini lebih aman. Kita bayar tol dulu. Jadi kita udah pakai AirPods Pro ini ya, biar nggak terlalu berisik. Tapi ternyata masih berisik loh. Ibaratnya kayak kita naik motor cuma mesinnya berisik, terus pakai headset. Jadi suara luar masih sangat kedengeran. Gue pikir bakal bahaya atau apa, ternyata enggak. Berisiknya parah. Kalau misalkan kita bawa pelan, suara mesin depannya kedengeran. Tapi kalau kita bawa kencang, ini kan kayak sekarang udah mau 60 km/jam, suara belakang luar biasa. Orkestra musik yang tidak indah di sini. Oh, kita masih bisa nyusul truk. Bajaj masih lebih kencang. Tenang aja. Jadi tidak akan mengganggu perjalanan karena masih banyak truk-truk yang lebih pelan dibandingkan dengan mobil ini. Ya, ini kita udah lewat Jati Asih dan ini padat merayap ya jalannya. Dan seperti yang gue bilang, kalau pelan langsung suara berisik mesin depannya berasa banget. Nah, ini juga gue baru tahu ya, ternyata tol Jor ini itu penuh dengan bau-bauan aneh. Karena ini kan mobil nggak ada peredam ya, nggak kedap sama sekali ya. Jadi angin luar tuh sebenarnya masih bocor. Kayak tadi gue baru tahu, kalau di sebelum exit Pasar Rebo itu ada bau kari di tol. Terus kalau sebelum exit Setu ya, Setu apa ya? Setu sebelum Jatiwarna itu ada bau sampah. Terus di kalau
misalkan depan kita ada truk atau bus yang agak polutif, itu agak lumayan bau knalpotnya agak masuk ya. Jadi perasaan itu pengen cepet-cepet nyusul. Dan kalau lagi macet-macetan gini, ini bau dieselnya mulai agak berasa nih dari depan kanan kiri. Itu kan kita depannya truk semua ya. Itu agak lumayan lah ya. Jadi ternyata kalau naik mobil itu bau-bauan itu bisa hilang loh. Bener-bener saking kedapnya. Even naik LCGC pun itu lebih kedap. Bukan kedap suara ya, kedap bau. Kedap bau tuh gimana ya? Jelasin deh ya. Lu seumur-umur pertama kali ngomongin kedap bau. Karena kan selama ini kita naik mobil tutup terus kan, selalu pakai AC begini. Ini udah pakai AC tetap di kanan kirinya masih bocor. Jadi bau-bauan aneh itu masih berasa. Ini kita mungkin udah sekitar 15 menit di sini ya, dan ternyata masih macet sekali. Dan gue lihat tadi sampai MBZ tuh masih macetnya ke arah Pol. Jadi ini mungkin di sini bakalan lama. Cuma ini ada fun fact, bukan fun fact karena tidak fun sebenarnya. Jadi berhubung kita ada ganti kaca film, ini di depan nih kena heatwave-nya tuh lebih adem dibandingkan di atas. Jadi ini tuh kayaknya harusnya di atas dikasih kaca film kali ya. Atas tuh panas loh. Padahal di dengkul kita ada kedinginan. AC tuh sampai basah-basah tuh gak? Saking dingin ya. Cuma tetap kalah sama heatwave di atas. Ini kayaknya di atasnya itu ini dipegang panas banget ya. Bahkan lebih panas dibanding megang kaca. Kayaknya tuh yang di bagian atas itu dia mesti ditambahin pelapis lagi deh. Biar lebih enak. Karena agak lumayan. Ternyata setelah lewat sini langsung lancar MBZ. Yang macet itu sebelah kanan doang ternyata. Aduh, malah masih terjebak karena dia bukan bajai. Tuh lihat, ke arah tol Cikampek macetnya kayak gitu. Untuk kita lewat Jor. Untuk kita lewat MBZ. Tapi kalau ditanya gimana rasanya naik bajai lewat MBZ, kita udah pernah bikin videonya. Bisa lihat deskripsi di bawah. Begitulah rasanya. Oke, nah sekarang kita di kilometer 35. Tiba-tiba di speedometer ada logo kayak kurang oli ya. Kita mau berhenti bentar, pengen cek ada apa sih sebenarnya. Kalau olinya emang kurang, kita mungkin mau nambah oli dulu dikit. Tapi kalau enggak, ya wes. Ini baru nih pertama kali nih. Apa karena mungkin high revving terus ya? Cuma yang penting bukan logo temperatur sih, temperatur masih aman. Di tol MBZ ini masih ada tempat yang buat menepi di kiri. Nanti kita cari aja, cari tempat yang aman. Apa mungkin gara-gara high revving terus kali ya? Cuma kemarin nggak apa-apa, dari Bandung aman. Kenapa sekarang begini ya? Kayaknya kita nggak jadi menepi karena ternyata tiba-tiba mati. Aneh, indikatornya kadang nyala kadang mati ya. Ini sekarang kilometer 38, jadi setelah 3 kilometer indikatornya mati. Aneh banget. Nah, sekarang kita mau ke tempat berhenti di situ ya. Ini lihat, mati. Jadi kadang nyala, kadang mati. Gue tuh berhenti sini agak takut karena dari tadi tuh walaupun kita udah ngambil kiri ya, tetap banyak orang yang ngambil bahu jalan. Nah, ini emang didesain buat berhenti sih. Karena kayak aslinya dingin ya. AC-nya dingin tapi ke sebelah sini doang gitu. Ini sih mati sih, cuma kita cek aja dulu oilnya. Kita matiin mesin depannya, habis itu kita matiin mesin belakangnya. Oke, ini dia mesinnya. Secara penampakan sih nggak ada apa-apa ya. Tapi kita coba cek olinya deh. Oli taruhnya di situ ya, nggak ada sarung tangan deh. Aduh, lumayan juga kalau kena. Terus tutupnya besi lagi, jadi mau ditarik aja tuh panas gitu loh. Ini gimana sih yang desain? Nah, gimana sih yang desain ya? Ada. Iya, tinggal dikit sih. Kok bisa ya olinya berkurang ya? Kayak motor 2 tak. Ini cuma ada sekitar setengah kurang dikit. Ya ternyata emang olinya agak berkurang dikit.
Cuma ini olinya, gue baru inget olinya tuh oli motor. Karena dia olinya tuh mesin sama transmisi gabung. Kalau misalkan kita pakai oli mesin mobil biasa, itu bisa bikin transmisinya jebol lagi. Dari yang udah-udah sih begitu ya. Gue pakai oli mobil pernah dicoba di motor Vega R dulu. Buat masuk giginya jadi agak susah. Ya wes, masih aman sebenarnya. Masih di atas abang bawah. Yuk, gas. Ya. Jadi Palisade itu berangkat duluan karena gue minta di KM 57 buat nyari oli motor sama apa namanya yang buat corong. Jadi pas kita nyampe, kita udah dapat. Udah, tinggal kita masukin aja. Nah itulah untungnya kita punya advance car. Kalau enggak sih lumayan juga nyari sendiri. Sebentar lagi sudah sampai di rest area KM 57. Udah mulai banyak ini ya, logo restoran. Tapi kita nggak makan siang by the way karena hari ini kita lagi puasa. Jadi kita cuma mampir ganti oli aja, nambah oli. Semoga si Pala udah dapat ya. Ya kalau nggak ada oli motor ya oli mobil lah, terpaksa. Udah dimakan. Ya nih, untung ada tuh. Kalau itu kan ada anti slip on ya. 55 om. 55 ya, satunya Mas ya. Kecil amat ya lubangnya. Ya. Olinya jadi dua warna gitu. Oke, gas. Mana? Aman. Kayaknya tadi ini gara-gara high revving terus sih. Tuh, udah tambahin oli, indikator olinya langsung hilang. Harus sudah normal. Let's go, kita jalan lagi. Semoga nggak hujan ya. Nah, sekarang kita di kilometer 64 dan sekarang hujan. Hujannya seperti ini ya. Wah, pas hujan, ini panas-panas di atap langsung hilang. Nah, ini atap dipegang langsung adem, ya. Jadi, suasana kabin langsung berubah jadi sangat-sangat adem. Luar biasa. Oh, tadi yang adem kan di bawah-bawah doang nih, ya kan. Kepala tetap panas nih kena. Sekarang kepala udah adem, suasana kabin udah adem, dan yang paling bagus adalah karena sudah pakai AC, jadi tidak berkabut dong. Tidak ini nih, tidak bikin embun di depan. Ya. Cuma bau-bau luar masih masuk. Apa ya, Sen ya? Bawa air hujan kena aspal. Hah? Bawa air kena aspal nggak sih? Iya kayaknya. Ya. Bau. Kayak ada bau kopinya gitu nggak sih? Iya. Kok aneh ya? Ya begitulah pokoknya. Kita tuh lebih sensitif terhadap bau karena tiba-tiba ada apa. Dan ternyata sepanjang jalan tol ini banyak bau sampah ya. Entah bau sampah atau tadi ada truk sampah lewat. Lihat tuh, ngembun-ngembun AC-nya. Kalau menurut penerawangan gua, kalau kita jalan ke Klaten tuh biasanya sekitar 8 jam, 6 jam ya. Ini kan kita kalau konsisten di 70 km per jam terus, dalam waktu 10 jam kita sudah menempuh 700 km. Mungkin dari sini itu masih sekitar ya 8 jam lagi kali ya dari sini. Karena tadi macet-macetnya udah kita lewatin. Ini harusnya udah mulai lancar terus di jalan. Ini tanjakan nih berasa nih. Kecepatannya kurang dari 70. Cuma kelihatannya jalannya lurus-lurus aja. Oke, siap. Nah, kita sampai di rest area ya. Ini yang tidak begitu besar. Kita mau ngedrop dulu beberapa sarung sama mukena ya. Habis itu ngecek oli. Siap. Oke, ini agak hujan gerimis ya. Sekarang kita cek dulu oli kira-kira masih ada berapa. Aman. Emang agak berkurang dikit sih. Tapi aman. Kayaknya next kita ngisi oli lagi di rest area KM 207 kali ya. Oke, let's go. Nah, sekarang ini kita ada di kilometer sekitar 175 ya. Dan ini kita lihat tuh.
bensin kita udah nyala dan habis, stripnya hilang. Nah kita mau coba sampai habisnya tuh kira-kira berapa sih? Dan gue dari tadi sebenarnya juga nggak tahu, kan tadinya berangkatnya penuh ya, tapi penuhnya penuh seberapa. Indikator full itu biasanya kalau masih ada banyak gitu ya, itu ada yang nggak masuk ke dalam takaran. Nah, sama dari tadi ya banyak banget tuh truk-truk lambat yang memaksa kita harus pindah jalur kanan. Padahal kita juga 70 doang loh, itu mereka jalan berapa ya? Tapi untungnya tolnya sepi hari ini, dan ini rasanya kayak sore ya, padahal ini tuh lagi mendung. Tadi hujan terus, sekarang baru udah nggak, baru selesai hujannya 143 sekarang. Kalau 143 kita baru sampai kilometer 175-an. Harusnya kita nyampe Klaten itu sekitar jam 9-an deh. Dulu lah. Bensinnya habis. Gak bisa. Ya udah. Tapi yang mesin depan masih nyala nih. Tuh. Ya cuma bensinnya udah mau rest juga. Oke, ya udah. Kita matiin aja yuk. Nanggung ya? Sekarang kilometer berapa ya? 196. Dikit lagi Pak ya bisa nyampe KM 207 tuh. Tapi ngecek oli ah. Habis bang? Habis. Tinggal seperempat olinya. Berarti emang kayaknya ini deh, nyebrang deh olinya deh. Oke. Pas. Gak usah banyak-banyak, bentar lagi 207 kita isi aja. Langsung lancar ya, ternyata bener emang kehabisan bensin. Tapi tenang aja, kita baru ngisi dikit. Nanti kita sampai 207 kita ngisi dulu. Ini juga yang bagian ininya nih, tinggal dikit tadi. Ya ini kita butuh bensin cuma buat 11 km lagi aja. Lihat, ini juga udah mau habis nih, udah mulai kuning ya. Nanti kita akan coba isi depan sama belakang. Kira-kira butuh berapa? Tapi udah fix ya, ternyata bensin belakang itu lebih cepat habisnya dibandingkan dengan bensin yang depan. Jadi kalau misalkan kita bawa ini jarak jauh kayak begini, terus ternyata kita butuh beli bensin, kalian nggak perlu khawatir, tenang. Bensin depan itu masih lebih banyak isinya, walaupun dia cuma pakai tangki revo loh. Nah, kira kita sampai di KM 207. Ini tempat kalau misalkan kita naik mobil listrik, biasa kita ngecas di sini dulu. Nah, SPBU. Let's go. Kita isi bensin. Kira-kira habis berapa ya? Pertamax. Nah, ini kita isi Pertamax, kita full tank. Nah, jangan lupa di sini juga kita isi. Nah, ini dia, tangki revo. Kita lihat isinya berapa ya. Ini karena motor tua jadi udah karatan. Tadi yang belakang penuh 8,53 liter. Sekarang kita coba yang depan berapa. Tuh, udah penuh. Jadi total yang ini cuma 2,7 liter ya. Jadi kalau kalian pikir ini bakalan boros, enggak. Ternyata sangat irit. Nah, sekarang bensinnya sudah penuh. Baru ngisi sekitar 9,5 liter, mungkin di dalam masih ada sekitar 10 liter kali ya. Harusnya 10 liter, kalau 1:20 aja, itu bisa 200 kilo. Sekitar terbuka. Ini kenapa nih ya? Kok tiba-tiba di tol berhenti gini? Gua rasa tuh ya awalnya ketika gua naik Baja itu pasti wah bakalan jadi mobil paling pelan sedunia gitu kan, bakal ganggu pengendara lain. Ternyata enggak sama sekali, karena banyak yang lebih lemot dari kita. Kayak ini aja nih, macet apa nih ya, semoga nggak ada kecelakaan ya. Wah, masuk jurang dong. Truk. Ini dia, sampai harus bikin pakai telehandler gitu. Oke, let's go.
bisa udah. Tidak bisa. Ini kayak di dalamnya tuh kayak ada yang oblak tapi nggak tahu apa. Oli sih masih ya. Jadi fix bukan karena kurang oli. Ini kayaknya kita nggak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi perjalanan sampai di sini aja. Tapi bis kita masih berlanjut. Jadi abis ini mobil akan kita towing. Kita bawa ke Jakarta, ke Rotary Auto. Kita turunin mesin, kira-kira apa penyebabnya dan masalahnya apa. Habis itu, nanti kita akan coba lagi bawa ke Klaten. Sampai bisa pokoknya. Pokoknya harus sampai bisa ya. Sampai bisa dong, kan juga coba-coba. Bisa. Gimana rasanya 70 km per jam di dalam Palisade? Sama aja. Apa kita pengen ngebut gak bisa gitu. Satu nih bener-bener. Ya wes, tapi tenang aja, kita tetap bagi-bagi sarung sama lain-lainnya, tapi naik mobil ini. Jadi kita akan lanjut ke Klaten. Ini kita tinggal di sini. Bawa towing balik. Ya kan itu. Kita bawa dua mobil itu biar kalau ada apa-apa, tenang. Ada yang backup gitu loh. Boleh. Kita kan tidak mau bodoh. Ya. Nekat tapi tidak bodoh. Ya. Jadi nekat, ya udah nggak berhasil. Tapi untung kemarin dari Bandung bisa ya. Kemarin dari Bandung bisa loh. Sekarang, ini nggak bisa. Ya wes. Belum rezekinya. Bye bye. Sampai jumpa di vlog berikutnya.